Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha. Kali ini materi kita tentang Kerajaan Majapahit. Kalian perhatikan letak geografisnya ya. Seperti sudah pernah Ibu bilang, kalau kerajaan setelah dipindahkannya oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, maka konsentrasinya kita ke Jawa Timur ya. Ini adalah pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Ini wilayah kekuasaannya sampai ke Madura dan Bali. Kalian lihat, ini adalah letak geografis menurut Kitab Negara Kertagama. Nih, ini wilayah kekuasaannya. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah negara bawahannya, negara bawahan atau kerajaan Pazal dari Kerajaan Majapahit yang berwarna oranye ini ya. Kalau yang warnanya lebih cerah ini tidak ditaklukkan oleh Majapahit kayak Papua ke sini itu ya. Kemudian yang biru ini adalah wilayah kekuasaan perairannya, sedangkan yang biru muda itu adalah wilayah jangkauannya Kerajaan Majapahit. Nah, adapun sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit yang terutama adalah Kitab Negara Kertagama, Kitab Sundayana, dan Kitab Usaha Jawa. Banyak sekali candi-candinya ya, kalian bisa lihat sendiri di sini, terutama di Jawa Timur. Kemudian juga ada prasastinya. Sejarah Kerajaan Majapahit. Majapahit terletak di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, di masa keemasannya, Majapahit adalah kerajaan dengan budaya keraton yang adiluhur, anggun, dan canggih. Daerah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina. Cita rasa seni dan sastra dipadu dengan sistem keagamaan Hindu dan Buddha. Keduanya dianut masyarakat dengan harmoni dan selaras, sehingga Majapahit digambarkan sebagai mandala raksasa yang membentang dari Sumatera hingga ke Papua. Maksudnya, sebuah kerajaan besar gitu ya, yang kekuasaannya itu dari Sumatera sampai ke Papua. Meskipun mereka berbeda-beda, tetapi harmoni dan selaras. Kemudian, setelah serangan Jayakatwang, Raden Wijaya pergi ke Madura meminta perlindungan dari Arya Wiraraja. Nah, Raden Wijaya ini adalah menantunya dari Kertanegara yang di Singosari, minggu kemarin Ibu jelaskan ya. Berkat bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya berhasil menduduki daerah hutan tarik dan membangun desa baru yang dinamai Majapahit. Ketika tentara Mongol datang ke Jawa untuk menghukum Kartanegara, karena Kartanegara waktu itu kan pernah memotong kupingnya utusan Mongol ya, namanya Mengki. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh, tentara Mongol diserang oleh Raden Wijaya pada saat sedang berpesta merayakan kemenangannya, sehingga tentara Mongol terusir dari Jawa dan pulang ke negerinya. Kemudian tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau tanggal 10 November tahun 1293, Raden Wijaya dinobatkan dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana sebagai penanda lahirnya kerajaan baru, yaitu Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik. Setelah Raden Wijaya wafat diganti oleh putranya yang bernama Kalagemet dengan gelar Sri Jayanegara. Ia tewas dibunuh oleh seorang tabib yang memiliki dendam yang bernama Ratanca. Nah, Kalagemet ini tidak punya anak ya, makanya ia digantikan oleh Tribuana Tunggadewi yang merupakan saudara perempuannya, beda ibu. Pada masa pemerintahannya, muncul tokoh Gajah Mada yang kemudian diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi. Sebab berhasil meredam pemberontakan yang terjadi. Nah, Tribuana Tunggadewi ini perempuannya, dia memiliki seorang putra yang bernama Hayam Wuruk, yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai raja pada tahun 1350. Nah, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk bersama Pati Gajah Mada, Majapahit mengalami puncak kejayaannya dengan berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Wilayahnya hampir sama dengan wilayah luas Indonesia sekarang. Kemudian, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan Cina, Campa, Siam, dan Kamboja.
Namun ada satu daerah yang tidak mau tunduk pada Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran, yang menyebabkan terjadinya peristiwa Perang Bubat. Kekuasaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci, mulai dari raja, gubernur atau adipati, tumenggung, demang, tani atau lurah, duku atau buyut. Maksudnya pembagian pemerintahan itu secara secara rinci banget ya, dari mulai teratas sampai terbawah. Kemudian Majapahit pernah mengalami perpindahan pusat pemerintahan. Mojokerto ibu kotanya pada masa Raden Wijaya, Trowulan pada masa era Srijaya Negara, Daha atau Kediri pada masa Brawijaya ke-6. Nah, raja-raja yang pernah berkuasa di Majapahit yaitu yang pertama Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. Kemudian digantikan oleh putranya yaitu Jayanegara. Nah, Jayanegara ini kan Ibu pernah bilang dalam pertemuan kemarin Raden Wijaya itu menikahi 4 putrinya Kertanegara. Namun keempat-empatnya ini tidak melahirkan anak laki-laki ya. Anak laki-laki Jayanegara ini lahir dari putri dari kerajaan Melayu dari Damasraya ya, yang bernama Darapetak. Nah, Darapetak ini adalah cucu dari Raja Damasraya yang dikirim untuk diperistri oleh Kertanegara. Nah, berhubung Kertanegaranya sudah tidak ada, makanya putri ini kemudian menikah dengan Raden Wijaya sebagai pewaris dari kerajaannya Kertanegara. Nah, Darapetak ini kan sebetulnya istri terakhir ya, istri yang paling muda, tetapi oleh Raden Wijaya dia dijadikan sebagai istri utama atau sebagai permaisuri karena dia bisa melahirkan anak laki-laki. Nah, namun Jayanegara tidak lama kekuasaannya ya, karena bukan tidak lama, maksudnya pada masa kekuasaannya itu banyak orang yang tidak suka kepada Jayanegara, sampai dalam salah satu sumber disebutkan namanya kalagemet. Kalagemet itu kan artinya kalau di bahasa kita kan sama dengan genderuwo ya. Saking mereka tidak suka sama Jayanegara. Karena apa? Jayanegara itu bukan orang asli, bukan orang lokal, bukan orang Jawa ibaratnya ya. Dia anak dari Sumatera. Kemudian ibunya tiba-tiba datang gitu ya ke kerajaan Majapahit, terus dijadikan sebagai permaisuri. So, kalian bayangkan kalau situasi itu terjadi dalam lingkungan kita ya. Namun, Jayanegara tidak mempunyai keturunan, kemudian dia digantikan oleh saudara perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ini beda ibu, ini adalah cucu dari Kertanegara ya. Nah, kemudian Tribuana Tunggadewi digantikan oleh anaknya yaitu Hayam Wuruk yang dikenal sebagai raja paling terkenal. Setelah Hayam Wuruk digantikan oleh putrinya yang bernama Kusuma Wardani, nah yang menikah dengan Wikramawardhana. Makanya kekuasaannya ini suami istri yang menjalankan ya. Pernikahan keduanya kemudian diturunkan kepada Putri Suhita, dari Suhita kemudian ke Bre Tumapel atau Kertawijaya. Jadi dia ini Singosari kan sudah tidak ada. Nah, wilayah bekas kekuasaannya itu Tumapel dijadikan lagi sebagai wilayah kekuasaan bawahannya dari kerajaan Majapahit ya. Kemudian digantikan oleh Raja Sawardana, Purwawisesa, Kertabumi, kemudian Bre Pandalsalas, kemudian Bre Kertabumi atau Brawijaya kelima, Girindrawardana atau Brawijaya ke-6, dan yang terakhir Patih Udara atau Brawijaya ke-7. Kalian lihat di sini silsilah kerajaan Majapahit ya. Ini Kertarajasa Jayawardana atau nama lainnya disebut dalam sumber lainnya disebutnya Raden Wijaya. Nih, punya istri itu 4 yang putrinya Kertanegara. Nih, Diah Duhita, Diah Gayatri, Tribuana, dan Prajna Paramita. Masing-masing ini punya kelebihan dan keunikannya masing-masing ya. Yang paling disayang oleh Raden Wijaya ini adalah istrinya, yaitu anak yang paling bungsu ya dari Kertanegara, yaitu Diah Gayatri. Nah, Jayanegara ini lahir bukan dari pernikahan di antara putri-putrinya Kertanegara ya. Di sini tidak ada, ibu tidak menemukan. Jayanegara itu lahir dari pernikahan Raden Wijaya dengan
Dara Petak. Nah, kemudian dari sini kekuasaan diturunkan kepada Tribuana Wijaya Tunggadewi. Nah, dari sini kemudian turun kepada Hayam Wuruk yang bergelar Rajasa Negara. Dari sini kemudian diturunkan lagi kepada Wikramawardhana yang menikahi putrinya Hayam Wuruk ya. Kemudian dari perkawinan ini lahir Bretumapel dan Putri Suhita. Nah, ini yang menggantikannya dari Suhita, kemudian digantikan kepada saudaranya. Dari sini kemudian diturunkan kepada Raja Sawardana, kemudian Giriswardana, Singawikramawardhana, kemudian diturunkan lagi kepada Brekertabumi. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Kehidupan ekonomi. Berdasarkan sumber prasastinya disebutkan bahwa masyarakat di Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Perkembangan mata pencaharian masyarakatnya tidak hanya mengandalkan bidang pertanian saja, tapi juga menunjukkan kemajuan perekonomian Majapahit. Kemudian komoditas ekspor perdagangannya berupa kain, garam, lada, burung kakatua. Sementara jenis barang yang diimpor adalah emas, perak, mutiara, sutra, perak, besi, dan keramik. Jenis mata uang yang digunakan adalah campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Menurut catatan biarawan Katolik Roma bernama Federico, ia menyebutkan bahwa saat mengunjungi istana Jawa, ia melihat istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Nah, kehidupan sosialnya adanya sistem kasta seperti di India, namun hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Jadi ibaratnya ini tidak berlaku secara detail dalam kehidupan masyarakat, ya ini hanya di istana aja. Namun terdapat golongan lainnya di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Meleca, dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja, Waisya pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan. Sedangkan kaum Sudra adalah budaknya. Status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan agar pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Namun uniknya di sini ya, justru ada beberapa raja yang berasal dari kaum perempuan ya. Kemudian, kehidupan seni sastra berkembang dengan pesat, dibuktikan dengan banyaknya karya sastra yang dihasilkan seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjara Karna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah berupa prasasti dan candi. Kehidupan budaya di Kerajaan Majapahit, agama Hindu dan Buddha bersanding dengan aman, toleransi beragama dijunjung dengan tinggi. Hal ini dibuktikan pada masa Hayam Wuruk berkuasa, rajanya penganut Hindu Siwa, tetapi Pati Gajah Mada beragama Buddha. Kehidupan agama Kerajaan Majapahit juga banyak disinggung dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Salah satu kutipan isinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa yang sampai saat ini digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Tidak adanya kaderisasi sehingga menimbulkan perang saudara atau namanya perang paregreg yang menimbulkan malapetaka bagi rakyat dan bangsawan. Pada tahun 1389, Wikramawardhana atau menantunya Hayam Wuruk menganggap dirinya sebagai penerus tahta. Suami Kusumawardhani ini berselisih dengan Bre Wirabumi, anak dari selir Hayam Wuruk. Nah, perang ini kemudian dimenangkan oleh Wikramawardhana. Setelah Wikramawardhana kemudian berturut-turut digantikan oleh raja-raja berikutnya di era Ratu Suhita, Majapahit nyaris bangkit. Namun kerajaan ini ternyata tak seperkasa dulu, bahkan Majapahit sempat mengalami kekosongan antara tahun 1453 sampai 1456. Pamornya Kian Pudar saat muncul Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa.
Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, yaitu putra Bre Wirabumi atau Brawijaya V dari istri selir asal Cina yang bernama Xiu Banci. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian menjadi penguasa Majapahit pengganti Brawijaya kelima dengan gelar Brawijaya keenam. Di era itu, Patih Udara melakukan kudeta, sehingga Majapahit benar-benar sudah diambang kehancurannya. Nah, Majapahit benar-benar musnah ketika Sultan Trenggono pada tahun 1527 dari Kesultanan Demak menduduki Majapahit. Sejak itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat, dan Demaklah kemudian yang mengambil alih wilayah taklukan Majapahit yang masih tersisa. Nah, kalian boleh lihat ini adalah sumber sejarahnya ya, candi-candinya, kemudian prasastinya ya. Di sini tuh lengkap banget, dan ini kalian lihat. Istilah celengan yang kita kenal sekarang ini asal usulnya dulu ditemukan dari Majapahit ya, adanya tabungan di dalam bentuk celengan, dalam bentuk hewan yang terbuat dari celeng, makanya disebut celengan. Nah, ini ada arca emas ya. Kemudian ini candinya. Oh iya, ini candi tikus dinamakan demikian karena dulu ketika pertama kali ditemukan ini banyak banget tikus ya. Masyarakat di Trawulan ini banyak yang merasa ini tikus mengganggu amat gitu ya. Nah, pas dicari sumbernya, ternyata ada di gundukan ini. Pas dibuka ternyata isinya itu adalah candi ya. Nah, ini Candi Sawentar, Candi Sumberjati. Ini, dan yang terakhir adalah kitab yang isinya mengenai kehidupan Majapahit pada masa itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.